Shalom, menjua-jua kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Renggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus COVID Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada Sentabia, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit berisiko tinggi tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus COVID Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus COVID Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan untuk beribadah di gereja, setelah proses pengecekan suhu dan absensi, jemaat wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur kesehatan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang buat jalan. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan, agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan sehat selama ibadah berlangsung. Menjua-jua, sampai ketemu di gereja. Stay safe, keep faith in God. Bujur!
Menjua-jua kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Runggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus Covid Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada, Sentabi ya, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit beresiko tinggi tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus Covid Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus Covid Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus Covid Situlusada. Tim gugus Covid Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus Covid Situlusada. Tim gugus Covid Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan sehat selama ibadah berlangsung. Menjua-jua, sampai ketemu di gereja. Stay safe, keep faith in God. Bujur!
Berjua-jua kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Runggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus Covid Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada, Sentabia, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit berisiko tinggi, tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus COVID Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus COVID Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan untuk beribadah di gereja, setelah proses pengecekan suhu dan absensi, jemaat wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur kesehatan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan sehat selama ibadah berlangsung. Berjua-jua, sampai ketemu di gereja. Stay safe, keep faith in God. Bujur.
Jua-jua kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Runggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus COVID Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada, Sentabia, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit beresiko tinggi tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus COVID Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus COVID Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan untuk beribadah di gereja, setelah proses pengecekan suhu dan absensi, jemaat wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur kesehatan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang berjalan. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan, agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan sehat selama ibadah berlangsung. Jua-jua, sampai ketemu di gereja. Stay safe, keep fit in God. Bujur.
keluarga kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Runggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus Covid Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada, Sentabi ya, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit beresiko tinggi tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus COVID Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus COVID Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan untuk beribadah di gereja, setelah proses pengecekan suhu dan absensi, jemaat wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur kesehatan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus COVID Situlusada. Tim gugus COVID Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan sehat selama ibadah berlangsung. Menjua-jua, sampai ketemu di gereja. Stay safe, keep fit in God. Bujur.
Rina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Runggun kita,
Turang rasenina mari dage si aturkan keberadaan taglah simulai kebatin tenda. Si buka lebih kita menendenta nomor sada di bata simulia. Sebubula dukurta ras kitar toto. Bapa kami seringan bekerja surga. Bapa kami setandai kami kamarandu Yesus Kristus. Dimulai kami makebaktian kami Tuhan. Kesahandu sibadia singaraja ikrina ruangan kami enda seh ke rumah kami sekal ape jemaat selusa enda gelah kebaktian enda banci ikuti kami lemuhuli. Enam keberadaan kami Tuhan. Ibas kondisi pandemi COVID ibas Pak Senda, tapi anda pekrina silakukan kami labo mengurangi ki nilai hamatan kami manbandu, tapi sebagai enam pemerintah kami karena pelayanan kami ibas Pak Senda Tuhan, MK kam tetap si ngarak-ngarak kami si masuk kami, maka kebaktian enda banci kerina dalam muhuli. Bagaimana toto kami, rekaman Yesus Tuhan Raja selama kami singgelo. Amin. Kata pengalau-ngalau, turang rasenina ibas Tuhan da Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mujahju haras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelangan kami si sekalian dengar rekebaktian ibas gereja enda. Ikatakan kami menjuah-juah kerahendu nambahi keriahan man banta krina ibas benah kebaktinta mari dage sedengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirhenda momo man banta kebaktin ibas warienda pengkhotbah nakari pendeta Edwin Ginting perliturgi kari pertuanta Fitri Bangun ibas minggu sireh tanggal 24 Januari pengkhotbah na pendeta Chris Mori Buru Ginting Manik perliturgina pertuanta Johannes Ginting jadi sektor pagi si masuk sektor Narogong. Si halaman berikutnya karena kebaktian 7 tahun endang golik terteraje siwah keluarga banci iba candu apa ikam singgo ngelapor lengan tercatat banci ilapor kenduk sekretariat. Halaman berikutnya karena persembahan endape enggo tercatat krina apa ikakam singgo mempersembahkan silengan tercatat bancika pagi ilapor kendo. Halaman berikutnya karena koinonia si nomor 2 enda sermon guru KKR ilakokan hari Minggu sireh tanggal 24 Januari 2021 enda pagi ibabai pertuanta Bapak Ayu Bangun. Berita runggun
Si nomor telu karena 2 pagi, jadi ibas situasi sebagian dapat 2 pagi tetap dilakukan ibas gereja tenda. Bagi waktuna si tertulis ibas momenda. Bagi karena nomor 4 untuk menjaga lingkungan sebanci-bancina adelik si pakai fasilitas gereja di luar hari Minggu, lapor kita ke sekretariat. Jadi gelah banci teratur kerina. Tambahan ibas berita renggun karena hasil revisi program. Jadi 3 minggu selewat tahun sebelumnya ngolit kita nyusun program. Nah, pada saat sindai lead revisi tambahan. Engko banci revisi nandai isah kendu ku sekretariat gelah kebanci isusun irapikan kerina. Pekan penata layanan. Nah, enda pekan penata layanan ibenakan tanggal 10 Januari 2021. Jadwalnya lihat di halaman belakang. Enda pagi ilakukan secara live streaming. Jadi enda pagi lakukan secara klasis. Urunggun selusada pagi tuan rumah ibas wari Kamis. Wari pelimakan. Si dewan nakari urunggun si dewan. Selanjutnya karena piket kebersihan gereja enda piketna bojong menteng sada. Jadi endam turang senina karena isi momonta ibas minggu enda bacika kari iperjelas ibas informasi WA grup si ngoi kirimkan sekretariat. Bujur karena momo. Sekita ku kata penaruh minggu enda bengket kita kubas minggu Epifania si petelukan. Minggu enda mangbai kita ngidah di bata kehadiran ibas dunia enda arah gerejana. Sebab gereja ima dalam di bata cidahkan kelangaten yang landangi dunia enda. Gereja anta labo terjeng gedung ingan pulung-pulung sisikap secara tatapan. Tapi sada ingan sibadia, ingan pepaguhi kinirsadan taras di bata dengan teman-teman manusia. Gelah reh paguhna kita ngalakan si mahuli ras keguluhan. Gelah reh paguhna kita ngalakan si mahuli ibas keguluhan enda. Mari dage si sikap bukurta resembah man di bata si mada gereja. Asabancina tadis kita si ndekan ka kitab nenden tandai nomor sada si peduakan. Kebaktin enda lit ibas gelar di bata bapa simara gereja
ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan ras ibas gelar kesasi badia pengasup kita ngunangi dah kemuliaan di bata perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus ras ibas kerembakan kesasi badia ras kita kerina gelah amin. Berita kena perubahan rasura-sura di bata entape invokasio. Kaisi inggo ibegindu ibas aku nari ilebeleben transaksi. Andaskanlah man kalasi ertanggung jawab. Si ngasuk ngajar kenca kaman kalak si deban. 2 Timotius bendu 2 ayat 2. Erpalasan kata di bata enda mari si puji ia aluras kita ngendekan ibas kitab nenden nomor 424 sindekan kari ayat sadar ayat 2 ibabai song lideras organista. Baci kundul kujin man kemuliaan di bata Tuhan di batan cidahkan kelang Athena erkelang-kelangkan persaudaraan anak-anakna eme gereja secara institusi bagi gereja secara pribadi tetap di bata cidahkan dirina Athena gelah tetap terjaga dengan rah ulina kegeluhan kerina tenepana. Bujur Tuhan ibas kelang atendu, kam gora ku tengah-tengah kami, gelah terjaga kini ulin dengan kemalaman ate ibas kegeluhan kami. Amin. Si puji Tuhan aluras kita rendah ibas kitab enden nomor 205 sindekan Aisada aras ayat 2 ipandu song lideras organista. Yes,
kinata kegeluhan manusia ibas nimai kerahan di bata. Adisi perhatikan kecibal kegeluhan terselaku gereja. Si ingat nge maka gereja anta GBKPE mau tanda kehadiran di bata di tengah-tengah dunia enda. Kugange ketutusan ta ibas kelengi gereja anta. Berikut makekan dirinta selaku gereja di tengah-tengah masyarakat. Ibas paksa tenang marilah sekejapkan salah lepak tak iar pada pendibata. Kita kap surat Kristus cila itulis alu tinta tapi alu kesah di batas singgeluh. Adi si perhatikan kecibal kegeluhan tak secara pribadi. Si ingat ngai maka dirinta ema gereja ingan di bata rahang kelengi keluarga ras masyarakat. Kugange ketutusan tak ibas makekan dirinta selaku gereja di tengah-tengah keluarga ras masyarakat ta. Paksa tenang ibenakan. Paksa tenang godong. Mari dages yakukan dosa-dosa anta mandibata alung ngendekan Kitab Nenden nomor 436 sindekan ayat sada ras ayat 2 ipandu song lider ras organista. Asaban Cina perpuluhan pindokan Petris. Berita pengalami dosa dan kehendake kata dibata karena pengalami dosa man banta sing kejap dengan mengakukan dosa-dosa anta. Selaku persuruhan dibata aku nahkan katana man bandu man banta kena si inggo ngakukan dosa-dosa anta. Nina Tuhan nai mate pertendinta arkitekan dosa-dosa anta dengan arkitekan kita lang ikutkan perintah-perintah di bata tapi kenduari ngoi pegeluh di bata kita ras Kristus krina dosa-dosa anta ngoi alami di bata
meriah ukur ta ibas kita engkau ngalokan pengalami dosa idur di batanari maka rendai kita si puji ia alung ngendaikan kitab nenden nomor 350 sada sindekan kari ayat sada ras ayat 2 ipandu song lider ras organista. Perpulungan ke banci gundul gundari seh kita ngoge kata dibatasi bagian pemenah si buat ibas kitab Mazmur bindu 130 siwah benakan ayat sada suh ayat 12 karisi oge secara antiponal kitab Mazmur 130 siwah menakan ayat sada suh ayat 12 kita kari perbapan sidiraki ibas ayat ganjil kam kari penandenta sidiberu ayat genap bagai kari seterusnya suh ingat ayat 12 Mazmur bindu 130 siwah benakan ayat sada suh ayat 12 mari kita sidaki menakan calebe kaipe itah dengan iklang di bata sebenarkan ibas daud nari oh Tuhan go ijuindu aku dan itahdu krina karena aku kerina si kubahan itahdu idau-dau nari go itahdu isi kusuku idahdu suruh aku sangatin konkuni kerina si kubahan itahdu kap ope dengar pe aku merana golben itahdu kaya atiku kebelaskan Ikalawitinu aku, alukuasandu, kawalindu aku. Bagasa penandaindu karena aku, lanai terjaka perukuran kusike. Kuja aku lawas maka aku pula ibas kamnari. Kuja kiamkan maka aku daus ibas ada pendunari. Adinaki aku pulangi, enggo kam ije. Adi aku mendem ibas domi kematen, kampe ije. Kune aku bohong matawari pultak entah ringan aku ibas ingan sindau si matawari ben Ije aku taruh kendu Ije tandu sinegu-negu aku Amin aku pindokan maka ikalawitinu gelap aku entah terang silit ibas kelewatku jadi bermi tapi gelap lambungan bandu gelap dengan bermi ersina saman bandu bagi suari suari tak bermi seri saja memandang terjang jenda pengugenta ibas seminggu enda
Ketuahan kalak semegikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita kerina toto. Ipuji kami gelarndu si badia, Odibata Raja kegeluhan kami, singkawali kami, sinemani kami, sinaruhkan kami ibas kerina paksa-paksa. Si tetap menjujurkan keselamatan, kedamaian, kesehatan, ras kejua-jua di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas hari Minggu si badia indah, kami ijenda di tengah-tengah gereja andu, ras kerina perpulungan, ijabah pekerina ibas rumah skala-skala, reh ngadap hukam, sebab kamkap di bata penembahan kami. Pimpin dengan ajarindu kami Bapa, gelah ngasup kami, geluh ibasar tutu sate ku kami, nimai keruhan Tuhan si kedua kalikan. Maka kesetiaan kami bertambah-tambah ia depan-depan. Berikan kata kebenaran men kami, riku ras gegeh pasu-pasu ibas katandu. Gelah tutu ngasup kami, dalankan ngelakokan kerina kebenaran ibas katandu nari. Ndeskan kami diri kami bas memberitakan katandu pe, kam singajari ras simakekan kami. Gelah bagi peratendu Bapa, katandu banci tenahkan ku tengah-tengah kami kerina perpulungan. Terpuji kan Bapa kami lalak serasa lala. Ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin. Senina rastura kekelengan di Tuhan, kita kerina si banci hadir di tengah-tengah gereja indah. Bagepe kerina kami perpulungan, sini kelengi kami, sini kelengi Tuhan. Ibas singantas skala-skala, ibas minggu indah, kita ibabai kubas perenungan kata dibata, erpalaskan kitab Padan Simbaru Yohanes bindu sada, ayat 40 telu ayat 50 sada. Yohanes bindu sada ayat 40 telu ayat 50 sada, alu tema Yesus anak dibata Raja Israel. Mari si perhatikan pustaka si badia selit ibas kita, yobikan kami membantah Yohanes bindu sada ayat 40 telu ayat 50 sada, bagendam kata dibata si tersurat. Idilo Yesus si Filipus ras Nathanael. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana, mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari, emakuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael nina, kami go jumpa ras ia, si isingitkan Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isingitkan ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus, ia anak Yusuf i Nazaret nari. Tapi nina Nathanael, mancikin si mahuli reh i Nazaret nari. Ngaloi Filipus, marilah sini.
Asum bidah Yesus reh Nathanael dahi ia, ngerana ia karena Nathanael nina, enda me kala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Magisie nungku Nathanael nina, uga penandai doaku. Berjawab Yesus, ope dengar kami di lo Filipus, nggo kuidah kam iteruh batang ar. Ngaloi Nathanael, oh guru, kam kap anak dibata, kamu raja kala Israel. Nina Yesus manbana, perbahan ku katakan kuidah kam iteru batang ara, maka kam tuk manbangku. Pagin idah duma kejadian si belinen asangkan si enda. Jenari ini Yesus mankalai. Idah duma pagi talang surga, jenari nang kinusur malaikat dibata dari anak manusia si suruh dibata. Tercengi jeda, mungkin kata dibata si jadi palas renungan tak. Jua-jua membanta kerina. Selamat tahun baru ibas kami naring. Bera-bera kerina tamakin nulin idahikan Tuhan membanta ibas tahun 2020 sadeda. Sebab sada hal si pasti, tangan Tuhan tetap memegang kita apapun yang terjadi. Kata dibata ibas warienda adina sinin kutema mungkin sitik kami be agak kesulitan persiapkan bahan nenda sebab temana Yesus anak dibata Raja Israel, tapi pembahasannya adalah Yesus memilih murid-murid. Yesus memilih murid-murid. Amin. Bagi pecu bahkan kami guna banci nahkan penjabaranna. Adina sioge kudas kita ngeden maka Yesus memulai pengajaranna lalu memilih murid-murid. Apakah pemilihan murid-murid menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, adalah Allah yang lemah? Sehingga pemberitaan Injil harus disertakan dengan murid-murid. Jawabnya bukan. Tapi dibutuhkan suatu percepatan dari sebuah pemberitaan Injil. Kita kan dunia membutuhkan penyelamatan. Dunia membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang segera, emergensi. Si terus akan semakin lebih membutuhkan banyak orang untuk mendapatkan pemberitaan Injil. Jadi anda tangkas bagi si Gundarinda di tengah-tengah situasi pandemi kita menghadapi betapa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah Injil. Dan itu yang mendasari mengapa Kristus memilih murid-murid. Kita kan percepatan pemberitaan Injil yang harus segera dan meluas di tengah-tengah dunia, karena dunia harus diselamatkan, manusia harus ditolong. Maka idas ngoi cidahkan lebih pemilihan Yesus nandangi Andreas, nandangi Petrus jadi bahanta pemilihan nandangi Filipus dan Nathanael. Ketika Yesus dikatakan di jenda bengket ku Galilea, jumpa ia ras Filipus, janah nina menbana, mari ikutkan aku. Apakah sesederhana itu panggilan menjadi murid? Bertemu lalu dikatakan mari ikutkan aku. Apakah ini saja sudah cukup menggerakkan Filipus sehingga dia mengikut Yesus? Jawabnya sesungguhnya ada sebelum dari semuanya peristiwa itu. Yang harus kita pahami, dari isinggung nai jenda, Filipus asalnya i Betsaida. Betsaida itu adalah perkampungan jaring ataupun perkampungan nelayan. Perkampungan nelayan itu adalah perkampungan orang-orang miskin, perkampungan orang-orang yang melarat. Dan salah satunya Filipus, ada Andreas dan ada Petrus. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang dalam kemiskinannya tetapi mencari Mesias, mencari pertolongan di dalam Tuhan, mencari pertolongan dari janji mesianis. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sering berkumpul, sering membahas firman Tuhan, sering
mencari kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan bukan pilih orang sembarangan. Dai bas pengogentang gue cidahkan uga Daud ngatakan sa Tuhan, kam tandai duka aku, engkau mengenal aku. Ketika aku berjalan, ketika aku istirahat, ketika aku bekerja, ketika aku tidur, apa yang ada di dalam hatiku, sesungguhnya engkau tahu dan engkau mengenal aku dengan pasti. Maka Tuhan memilih dengan sebuah kepastian. Ketika dia berkata, mari ikutlah aku. Ini adalah awal dari sebuah pertemuan dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi apa yang dicari oleh Filipus, sekarang dia bertemu di dalam Yesus. Dan kata mari ikutlah aku, itu kata yang mengajak mulai hari ini, tinggalkanlah visi misimu yang lama, surah-surahandu sidekah, keinginanmu yang lama, dan lihat keinginan yang baru di dalam diriku. Berkenalanlah dengan segala perbuatan kerajaan Allah. Lihatlah kemuliaan dalam diriku yang akan menjadi kemuliaan bagimu. Jadi mari ikutkan aku adalah panggilan Yesus supaya Filipus boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih lagi, sehingga kehidupan Kristus itu menjadi keputusan di dalam kehidupannya. Inilah panggilan menjadi murid. Ini yang pertama yang bisa kita lihat. Kalau di atas, kalau kita baca dalam kisah sebelumnya itu, panggilan menjadi murid itu sama juga ya. Bagaimana mengenal Yesus dari tempat tinggalnya. Tapi ini mengenal Yesus dari pribadinya yang paling dalam. Kemudian pengenalan akan Yesus itu membuat Filipus merasakan suatu dorongan sukacita yang dalam. Jadi mustahil dalam hidup ini saya berkata saya mengenal Kristus, tetapi saya tidak mengajak orang lain datang kepada Kristus. Asal sesuatu yang enak kita rasa, kalau kita memang manusia yang standar, yang waras, kita akan mengajak orang lain ke sana, bayar pun kita mau. Kalau ada makanan baru yang enak, mungkin kita tidak akan makan sendiri. Kalau sudah kita makan, kita akan ajak orang lain juga. Di sana ada makanan yang enak. Dan kalau orang lain tidak punya uang, mungkin kita mau membayarkan supaya dia bisa menikmati apa itu makanan enak. Nah sama sesungguhnya seperti itu. Ketika Filipus sudah mengenal Yesus, meskipun masih sangat dangkal sekali, tetapi bagi dia ada kenikmatan mengikut Yesus. Nah karena itu dia tidak bisa diam. Dan dia mengingat sahabatnya yang lain yang juga bersama dengan dia mencari tokoh Mesias yang akan menolong dia, yaitu Nathanael. Maka begini kami dai, pas kegeluh neda dina kita memang menemukan kebenaran di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita tidak bisa diam lagi. Kita mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus. Kita mengajak keluarga kita datang kepada Kristus. Kita mengajak orang-orang yang kita cintai, tetangga kita, sahabat kita, supaya boleh datang kepada Kristus dan menikmati hidup di dalam Kristus. Gelarna kita sudah menikmati kenikmatan di dalam Kristus. Tetapi jikalau kita berkata aku sudah menikmati kehidupan dalam Kristus, tetapi kita bukan menjadi pemberita-pemberita tentang kemuliaan Kristus dan tidak mengajak siapapun kepada Kristus, itu hanya sebuah kebohongan dalam hidup ini. Karena memang tidak bisa dibendung. Sukacita oleh karena bertemu dengan Kristus membuat mulut kita, perbuatan kita tidak bisa berhenti mengajak orang lain untuk boleh datang kepada Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh Filipus. Dia datang kepada Nathanael. Dia menjumpai Nathanael. Kemudian dia mengatakan, kami engkau jumpa raskia si isingatkan Musa ibas kitab undang-undang bagepes, isingatkan ibas kitab nabi-nabi. Gelarnya Yesus, ia anak Yusuf Nazaret nari. Kami sudah katakan tadi, ini masih pengenalan yang dangkal. Yang dangkal sekalipun sudah membuat dorongan yang begitu kuat pada Filipus untuk mengajak Nathanael. Apalagi jikalau pengenalan sudah dalam, ya. Maka seharusnya itu sudah menjadi sebuah gerakan penginjilan yang begitu besar. Maka dia mengatakan itu kepada Nathanael. Dan Nathanael mendengar berita itu tidak semudah itu percaya. Pancikin si mehuli reh Nazaret nari. Nazaret kami sudah coba buka di dalam
Alkitab elektronik, boleh nanti dibuka, Perjanjian Lama, lihat. Ternyata kata Nazaret itu tidak ada satu kalimat pun dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nama itu tidak muncul dalam Perjanjian Lama. Maka ketika Nathanael bertanya, "Bancikin, ya, bancikin si muhuli ruhi Nazaret nari," ini menunjukkan Nathanael yang waras secara manusia. Waras secara manusia, secara pertimbangan manusia. Karena memang kami coba lihat juga di dalam Alkitab elektronik itu, Nazaret tidak muncul sekalipun. Maka sebenarnya Nazaret ini adalah kota yang tidak dikenal, kota yang tidak masuk dalam peta Perjanjian Lama, ya, yang tidak menjadi perhatian orang, bahkan yang dilupakan orang, dan dipakai kalimat di sana, "Bancikin si mehuli," itu menunjukkan bahwa tidak ada prestasi Nazaret. Nazaret itu menjadi nama ejekan yang dikenal pada zaman itu. Nah, ini pertanyaan yang waras, pertanyaan yang sehat dari Nathanael. Nah, karena itu Filipus juga tidak mampu menjelaskan itu maka kami katakan tadi masih sangat dangkal pengenalan Filipus tentang Yesus. Dia tidak bisa menjelaskan tentang Mesias itu, dia tidak bisa menjelaskan tentang dia anak Yusuf, dia tidak menjelaskan tentang dia dari Nazaret. Selain hanya satu yang bisa dia lakukan, mari sini, mari kita melihat, mari kita buktikan bersama-sama. Ya, kita nyatakan bersama-sama apakah sesungguhnya dia adalah Mesias itu. Maka Yesus katakan, "Enda mekala Israel asli, lalit si palsu ibas ia." Karena cara berpikir Nathanael, cara mengenal tentang Yesus itu, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu adalah orang yang tidak gampang percaya. Tidak gampang percaya. Ya, lalu bagi kita kalau Indonesia ini, sedikit saja berita di mass media itu sudah menggoncangkan dunia. Saya yakin kalau sekarang di Israel sana mau dikasih berita hoax itu tidak masuk otak mereka, tidak masuk akalnya. Mana buktinya? Kalau orang Indonesia, wah ini gampang saja ya, mudah sekali percaya dengan berita-berita yang bohong itu, berita-berita yang lemah itu. Nah, makanya Yesus katakan, "Eda mekala Israel si asli, si lalit si palsu ibasia," yang selalu teliti memperhatikan sekecil-kecilnya benar apa enggak, dan siapa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya. Nah, itu adalah cara orang-orang Israel menghadapi kehidupan ini. Dia tidak mudah percaya, dia tidak mudah untuk berkata iya, meskipun mungkin saya bisa menceritakan pengalaman saya. Dia mau kepada sumbernya. Maka jelas di sini Filipus mengenal Nathanael sebagai orang Yahudi yang selalu mau mencari kebenaran kepada aslinya. Ini pengajaran dalam hidup kita, mencari kebenaran kepada aslinya. Datang kepada Tuhan mencari kebenaran kepada kebenaran yang sesungguhnya, bukan apa kata orang. Tidak mencari percaya kepada Tuhan dari kesaksian orang lain, tetapi mencari percaya kepada Tuhan dari kesaksian Alkitab. Karena itu yang teguh, yang membuat kita tidak akan berubah. Kesaksian seseorang itu bisa melemahkan kita, bisa mendengar cerita orang lain mengalami tentang Kristus yang luar biasa, tetapi sebentar kemudian kita bisa melihat dia adalah penjahat yang mengerikan, karena memakaikan Injil itu sebagai alat untuk mencari pendukung. Boleh-boleh saja, dan itu akan membuat kita menjadi lemah. Tetapi kesaksian yang benar, apa yang dinyatakan dalam Alkitab, dan itulah cara Nathanael. Jadi Yesus tidak mengecilkan kalau dia memakai prinsip pemikiran orang Israel, tidak. Tetapi justru Yesus memanfaatkan itu untuk membuat Nathanael percaya sungguh dan sungguh-sungguh percaya. Maka nina Yesus magisiya Nathanael nungkut ia kuga penandai doa. Jadi Yesus itu mengenal kita, ya. Allah itu mengenal kita. Jadi ngeri ngai pagi kelutain dan membagi. Ya, lalit si terbuni pagi lebih-lebih di bata. Kai piye si basukur tapi tekna. Ya, silakukan kita secara sembunyi-sembunyi petekna. Lalit rahasia bas Tuhan. Semua Tuhan tahu, ya. Semua Tuhan tahu. Kebohongan apa yang kulakukan kepada pasanganku, Tuhan tahu. Kebohongan apa yang kulakukan kepada sahabatku, Tuhan tahu. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada.
Sumber-sumber dari segala yang kita miliki dia tahu dengan persis. Dan itu yang dipertanyakan Nathanael, sebatas mana engkau mengenal aku? Guange penandaindo karena aku. Hanya sederhana saja. Yesus katakan, "Ope dengar kami di Filipus, engkau kuidah kami teru batang ara." Yesus mau katakan, aku memanggil engkau bukan sembarang panggil. Aku sudah tahu. Adinai katakan engkau kuidah kami teru batang ara, labo kundul-kundul teru batang ara. Tapi itu kebiasaan rabi, kebiasaan guru, kebiasaan orang yang berdoa, orang-orang Israel di bawah pohon ara. Mereka bermeditasi di bawah pohon ara, belajar firman Tuhan di bawah pohon ara, lalu berdoa di bawah pohon ara. Jadi kalau dikatakan aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, sesungguhnya Yesus mau katakan aku sudah mendengar dan mengetahui apa yang dipikiranmu ketika engkau mencari tokoh Mesias itu. Bukan sekedar duduk-duduk di bawah pohon ara, tetapi mengetahui maksud dan tujuan dari kehidupan, dari pergumulan kehidupan Nathanael. Itu yang mau dikatakan Yesus kepada Nathanael. Dan kata-kata Yesus, engkau kuidah kami teru batang ara, ini menjadi mujizat besar bagi Nathanael. Mujizat besar. Besarnya sebuah mujizat itu ditentukan orang yang mengalami mujizat itu sendiri. Ya, mungkin pernah kami cerita ketika kami membawa sebuah kebaktian di gereja yang memang beraliran karismatik. Waktu itu saya sangat bingung karena ada seorang ibu yang berkata, puji Tuhan secara luar biasa sambil menangis tersungkur dan mengatakan kebesaran Tuhan. Karena ketika mati listrik, saya menyenggol gelas jatuh pecah. Saya rasa ini bisa kita ingat cerita ini. Lalu kemudian gelas itu pecah. Dan puji Tuhan, saya tidak memijak gelas itu dan kaki saya tidak terluka. Haleluya, semua orang bertepuk tangan, haleluya. Dalam pikiran saya, ini apa ini kesaksian seperti ini? Hanya gelas pecah. Orang tabrakan hancur, mobilnya juga nggak begini banget. Itu karena saya tidak mengenal dia. Rupanya dia seorang penderita sakit gula. Kalau dia mengalami sebuah luka saja, itu menjadi hal yang sangat menakutkan. Itu akan sangat mengancam hidupnya. Dan bagi dia itu adalah peristiwa yang luar biasa. Mati lampu, jatuh gelas, kakinya tidak luka, itu adalah mujizat besar dalam hidupnya. Tapi saya tidak mengerti waktu itu, di mana mujizat besarnya, di mana hebatnya. Mati lampu, jatuh gelas, pecah, dan haleluya, saya tidak terluka. Bagi saya waktu itu ini adalah mujizat yang dangkal-dangkal saja. Tapi kenyataannya itu bukan dangkal bagi si ibu yang menceritakan tentang peristiwa yang dia alami itu. Sama halnya dengan Nathanael yang mengatakan betapa luar biasanya, engkau adalah rabi, engkau adalah raja Israel. Hanya karena Yesus katakan, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Karena itu adalah peristiwa yang besar, mujizat yang besar bagi Nathanael. Sebesar apa mujizat yang pernah kita alami, yang membuat mulut kita ini berani berkata, engkau adalah raja dalam kehidupan. Ini ada dua di sini ya. Yang pertama, dengan pernyataan Yesus yang mengatakan aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, itu membuat Nathanael menjadikan dirinya menjadi murid kepada Yesus. Kata murid itu di dalam konsep perjanjian lama, mati hidupnya tergantung kepada guru. Itu sama dengan penghambaan. Dia akan belajar sepenuhnya tentang Yesus dan dia akan bela Yesus sepenuhnya. Itu yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Sekalipun engkau harus mati, kami akan terus ikut bersama-sama dengan engkau. Karena itulah sesungguhnya kalimat murid. Tetapi kita tahu bahwa murid-murid ingkar dengan kata-katanya. Mereka bukan murid yang setia. Nah, ketika Nathanael berkata, "Ya Rabi, oh Guru," dia sudah menjadikan dirinya sepenuhnya menjadi murid bagi Yesus. Hanya dengan satu kalimat, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian dia berkata, engkau adalah raja orang Israel. Karena memang yang dirindukan oleh Nathanael keselamatan bagi Israel, yang Israel pada waktu itu sangat ditindas, Israel yang sangat tidak diperhatikan, Israel yang sangat dimiskinkan, Israel yang sangat dibuang pada waktu itu. Betapa besarnya kerinduan supaya muncul tokoh mesianis penolong bagi Israel. Dan dia telah melihat di dalam Yesus
masa depan Israel yang pasti, bahwa kedamaian akan segera terjadi di dalam Yesus Kristus. Dua hal yang besar dari mujizat yang dikatakan oleh Yesus. Seberapa besar mujizat yang sudah kita alami dalam hidup ini? Sudahkah itu membuat kita menjadi murid bagi Yesus? Dan sudahkah itu membuat mulut kita mengatakan tentang kerajaannya yang harus kita tunduk kepadanya, yang harus kita setia kepadanya? Maka nuna Yesus ijenda, kam tu ergiteken kaisi ku katakan maka lanai bondo kahitahan du terbelinan lebih besar mujizat yang akan kamu lihat, lebih banyak lagi. Artinya Yesus mau katakan, hanya dengan mujizat yang seperti ini engkau boleh percaya dan luar biasa pengakuanmu tentang aku. Sebentar lagi engkau akan bersorak-sorai lebih dari itu. Oleh karena begitu banyaknya kebesaran Tuhan yang akan engkau saksikan. Maka Nathanael tidak akan pernah lepas dari iman kepada Kristus itu. Nah, seberapa banyak mujizat yang sudah kita alami? Sudahkah mujizat-mujizat yang kita alami itu membuat kita tunduk di hadapan Tuhan? Tersungkur di hadapan Tuhan dan menyatakan kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan? Mereka kak dukala singgu kena COVID malam. Jadi inggu kena COVID malam aturna ayala ibu banci ingkar dari Yesus. Harusnya seperti itu. Engkau tunduk di hadapan Tuhan dan habislah sudah kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak tertawar-tawar lagi. Seharusnya seperti itu. Barangkali kita bisa menceritakan, kalaulah khotbah ini bisa berdialog, apa yang kita alami ketika kita bersama dengan Yesus dan apa yang kita tahu mujizat besar yang dilakukan Yesus. Dan hari ini kita diajak mengoreksi. Sudahkah mujizat itu membuat kita mengenal Dia dan mulut kita membuat suatu pengakuan tentang Dia, dan itu adalah keputusan kita mulai hari itu sampai selama-lamanya. Nah, ini yang dipanggil bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Maka percayalah, kita akan melihat mujizat lebih besar. Bahkan dikatakan legenda, labu hanya kepada Nathanael, tetapi kepada orang banyak. Idah dume pagi talang surga, jenari nangking nusur malaikat di bata, dari anak manusia si suruh di bata. Akan turun kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia. Engkau akan menyaksikan itu. Kedamaian surgawi itu yang akan mewarnai kedamaian duniawi. Dan dia akan lakukan, dan itu sudah terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan mengalami kebangkitan, naik ke surga dan memberi janji, aku akan datang kedua kali. Maka sesungguhnya sekarang ini harusnya kita memiliki kedamaian surga, bukan kedamaian bumi. Labo banlit senta makanya kita harus surah. Labo kita kan sehat kita maka kita harus surah. Tidak, tetapi sukacita kita tidak bisa lagi digeser oleh keadaan dunia ini. Inilah firman Tuhan yang mengajak kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ras kita tutup. Membantu Bapa kami sini surga, katakan kami bujur sebab kata kebenaran. Sing persadakan kami ras kesaksian karena kemuliaan kerajaan di bata ibas Kristus. Uga Nathanael nahkan pengakuna karena kam. Bagailah kengasupan kami nahkan pengakun karena kam. Erkite-kitekan perbahanan dosi muhuli singgo ia alami kami. Pasu-pasu kami Bapa. Bas Yesus kami bertoto. Amin. Mari ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakukan kini tekenta nita dagi ras-ras 11 kenca. Aku teman di bata Bapa silasi berkuasana sinapalani rasdoni. Aku teman Yesus Kristus anak Tunggal Tuhan ta sejarah kesaksi badia tubuh hidur sebedang dan nari sisok kiamat bergelar singaria singanan pengisraan sang pemerintahan Pontius Pilatus nipapun kukaya persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematian atau melarikan koko keidas mati nari nanti ke surga perkundulan arkamu di bata Bapa siarsi warkosana jenarera punya pagi meranakan sebelum rasi mati. Aku tak mengkasaksi sebadia jenari sada gereja sebadia persadaan kau sebadia mengalami dosa nikikeng pula kegeluhan serasa lalap. Amin. Bancika pudut.
Maka mari persiapkan persembahan pengatakan bujur ta. Kami sini rumah persiapkan persembahan du, siakan isahkan du tengah-tengah gereja ta. Jana kata dibata membanta karena persembahan basuari minggu enda ibas Roma 10:2 ayat 1-2 nina. O senina ku ingat perkuatan dibata simbolik sisahkan naman banta. Upindo man bandu. Edeskanlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgelu, rikutkan singgena Athena. Sebab bagaimana harusnya kamar sembah mandi bata suara biakdu selaku makhluk sirupun. Mari sisahkan persembahan ta jana si puji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 170 saja. Mari si bengketi pertonton persembahan rasa pata ras kita Trinar Toto. Mankam di bata Bapa si pada gereja, katakan kami bujur dengan sehkan kami persembahan kami. Bagi kai singgo persiapkan kami bersyukur kami. Bagi pe ibas gereja indah laku banci indaskan kami membantu. Pasu-pasundu kerina persembahan nenda Bapa gelah tutu mendukung ku tengah-tengah pelayanan gereja andu. Bagi pe kerina persembahan sinyalukan gereja andu ibas perpulungan dunari persembahan pengatakan bujur persembahan persepuluhan singgo isahkan keluarga pertua Bapak Iben Tarigan Skala Permata, keluarga Bapak Faipel Sinaga, keluarga Bapak Pina Ginting, Audi Meramis Berusembiring Permata kami, BGP keluarga pertua Bapak Ian Surbakti, BGP ikatakan kami bujur membantu ibas kerina KIP si banci dipersembahkan perpulungan du mungkinlah teridah arah mumuinda sinasa persembahan enda Bapa kam singalokan ca si kubadiakan ca suwe bagi posna kam si masu-masusa gelah banci pakaikan guna kemuliaan du saja kerina kekelengan kami singingan perbahanan du maka ia banci nakkan persembahan persepuluhan bagian persembahan persepuluhan bagi persembahan pengatakan bujur tuh Bapa kam si masuk-masuk ia kerina kam si mereka damendu kejua-juahan pasu-pasu ibas kerina kegeluhanna pasu-pasu ibas kerina pendahinna pasu-pasu jabuna rencana-rencana kegeluhanna khususnya kini tekan naman bandu telah tetap kemalaman nate si bas kam
jadi kini bayakan ibasia, arkiteken kelengatendu singgo cidah kendu, ras tetap ia ku kendai tengah-tengah kegeluhanan. Tuhan simberikan kejua-juaan. Kekelengan kami sir meriah ukur bebas minggu-minggu enda arkiteken berulang tahun. Cotokon kami nande ekin tarigan berusi tepu, keren hapuk berusi tepu, Putri Lorencia berupurba, Nandelira tarigan, Reh malam beru tarigan, Claudi Meramis beru sembiring kaloko, Ota Gaima sembiring kaloko, Bapak Jendri, Bapak Manda, tuhu Bapak Tandu Sir Kuasa, Lid Ibabu Krina, Kekelengan Kamenda, Curcur kendu pasuk-pasudu menbana, Brekendu damendu, Breken kejua-juaan, Breken riah ukur, Tatang du ia bas kegeluhena, ibas perdalanan pertambahan umurna Bapa, tetap kesehatan si bas kam lid ibas ia, jana bahan makana, ibas kerina wari-wari si dalanina, tutu jadi wari-wari keriaan sebab pujinna menbandu. Bagepe keluarga serulang tahun keluarga Bapak Kristianda Meta Sitepu, peteguhin de jabu enda Bapa ibas kinir sadana kini terkena menbandu. Kelatutu banciar dalan itu damendu, janah membangun rumah tanggana ibas kemuliandu. Kerina ngawani perpulungan, ndaskan kami kubas tandu, capai pe kerina ringan. Si bancir sadai tengah-tengah kebakti nenda, entah mungkinlah bergabung gundari, atau beribadah kubasingan si debat. Pasu-pasundu Bapa, berikan du kejujuan, berikan du kedamaian, kawalindu kerina kami, singgor sadai tengah-tengah gereja indah Bapa. Si jadi ngawani perpulungan du, gelah tetap ibas kesehatan si baska, pedau penyakit COVID-19, gelah tuhu terkawali ia kerina. Endaskan kami kubas tandu Bapa, gelah na hikmat bijaksana si baska mimpin kerina ngawani perpulungan, patuh protokol kesehatan. Sebab endam si sikap kendu arah bangsa kami, pengajari gelah kami tetap sehat, guna banci ngalakan wari-wari sepenuh tantangan ibas COVID-19 enda. Endaskan kami kubas kelengatendu, maka kerina perbeben silit bas perpulungan Tuhan masu-masusa, terlibat kam nampati ras kawalisa. Pasu-pasu pendahin pencariin, mereka rezeki, mereka damendu, gelah tuhu ibas kerina kebutuhan kegeluhan tercukupi kita akan pasu-pasu. Anak-anak kami pe kerina di tengah-tengah ngawani perpulungan Tuhan masu-masusa. Gelah setia restu satenar lajar. Amin nape harus belajar rumah nari. Biar yaman Tuhan, hormat yaman orang tua. Orang tua dem kesabaran. Alu kepentaran Tuhan ngajari mendampingi anak kami. Gelah situasi pandemi ini pe lakurang pemetahna. Guna banci taruhkan Tuhan ke masa depan si sukses. Endaskan kami kubas kelengatendu. Jabu-jabu bas pengharapan karena tua. Gelah Tuhan sinjujurkan sa. Tekel kami Bapak ibas kam. Maka kami sinjujurkan. Pasu-pasu, anak ke tengah-tengah kerina keluarga-keluarga si menghadapi perbedaan bas pengharapan karena tua sekubas waktu indah. Kerina saitun kami dan kami menbantu. Gelah kami memberikan kesehatan menbana. Ibas umurna singgung metua tambah-tambah gegeh ras kemalaman ate basia. Ate keleng kerina keluarga mendampingi pe. Gelah tutuh malam ate na ibas umurna singgung metua. Ndaskan kami kubas kelengatendu kerina serayan Tuhan. Pandita kami sekeluarga, pertuajakan kami sekeluarga, emeritus kami. Kelah kami semasa-masusa kerina Bapa. Kawalindu, kelah tutuh pelayanan banci tetap berdalam di tengah-tengah gereja. Guru-guru, kebatian anak, kebatian remaja, pendaskan kami kubas tan Tuhan. Tuhan semasa-masusa. Si pengasuh ia guna banci, nah kan si terbaik. Ku tengah-tengah pelayanan, ibabaw kerina keterbatasan. Kelah tutu anak-anak kami pe terkecukupan ibas penandai karena kami. Endaskan kami kubas kelengatendu, pengurus-pengurus ibas kerina kategorial, bagai sektor. Gelah ibas situasi pandemi ini, lakurang hikmat ras pemetahna, ngukurkan ras ndahikan pelayanan, ibabo situasi terbatas, alu bagai perpulungan dupe kerina tetap terlayani ras terkawali. Bujur Bapa di surga, pasu-pasu bangsa kami, sampatindo negara indah, guna menghadapi kerina situasi, masalah, bencana si terjadi di gudari indah. Kami si masu-masusa Bapa, kami si mereka dalam pula, kawalindu bangsa indah Bapa, kawalindu pemerintah kami,
berikan hikmat, berikan bijaksana. Cukupkan kebutuhan di tengah bangsa Anda, guna banci mensejahterakan bangsa Anda. Terpujikan Bapa kami lalap serasa-lalap. Pengendas kami kukam saja, bas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekita bas penghujung kebatinta, mari ras kita terina telis. Sisakan perpadanan ta mandi badan. Kamkap surat Kristus silai tulis alu tinta tapi alu kesah dibata singgelu. Adi si pergiateken kecibal kegeluhenta secara pribadi. Si ingat nge maka dirinta eme gereja ingan dibata rem kelengi keluarga ras masyarakat. Ngit ngekam makeken dirindu maba pusuh ras keleng ate dibata kubas keluarga ras sekelewat du. Perbadan aku Tuhan, kepelengi megerejandu, dengan bersikap diriku selaku rumah pertotondu. Gelah gerejandu resingkan jadi pasu-pasu maskelewatu. Guna peteguhi perpadanan ta, maka mari raska kita muji Tuhan ibas kitab Denden nomor 727. Mari ras kita toto, alu ras kita melaskan pertolongan Tuhan, minta deke ras melaskan cah. Oh Bapa kami di surga, gelar berlimpah salam penyerajanku, salam minta dan bagi di surga. Berikan kami akan cukup suar sembahyang alam salah kami, bagi dalam kami salah Allah kepada kami. Tuhan membawa kami ke bawah percobaan, tapi lagilah kami bersilat kembali. Sebab kami kepada kini Raja, ras kuasa, ras kemuliaan, kepada kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, guna pengasuh kami jadi pula ni Kristus, selaku gereja singgeluh simaba ketenangan, kedamaian, keadilan, ras kemalaman hati ku tengah-tengah lu. Alukanlah pasu-pasu hidup di batang tanari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ursinal sal ibabodu. Jana melia satena ngedehan kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atedu ibana. Amin.
Tuhan kenal kami. Ketika kebaktian tangguh dulu, mari sekali lagi ras kita toto kita. Tuhan di bata, Bapa kami siringan basi kerajaan surga. Malam hati kami Tuhan, ibas kebaktian kami bas suara indah. Kerana Bapa, ketika pengajari ras perkuah hati itu, membanci lakukan kami kebaktian dalam huli. Bapa sing surga, toto kami Bapa, dan berdoa kami Bapa ayo bangun sing menekan liturgi bebas suara indah. Pasundu berdoa kami indah Bapa harus keluarga. Kalau bas pelayanan silakukan tulu-tulu banci kerana lakukan malam holi. Beriah ukurna malam atina ibas yang lakukan pelayanan di tengah-tengah runggun indah selaku ia ketua runggun. Kelah pimpin Bapa arah kerina kebijakan keputusan bagi pengkoordinasi ibas perpuluhan indah banci ia lakukan berdoa kami dalam holi. Bapa sing surga, tutupi kami Bapa nandangi pendeta kami, pendeta Ewen Kinting Manik. Supaya kendu basuari indah Bapa akan kataan nandangi kami kerinana. Pasu-pasundu kesehatan pendeta kami indah Bapa keluarga. Pasu-pasundu pendahin sebagai ketua kelas Bekasi dan Pasir. Bapa memberi pelayanan, memberi tantangan silam pendeta kami indah. Berikan hikmat kebijaksanaan pentaran nandang pendeta kami indah Bapa. Kalau basi situasi sebagian dari pandang asup yang melakukan semua kulina nandang klasis kami indah. Pasu-pasundu orang anak kami pesi pergi-pergi wari semula bagi kami sakit kerana Bapa indasan kami keluarga pendeta yang dapat standu kami semua susah. Bapa sing surga bagi kami kataan dipindai Bapa. Ija Bapa pasu-pasu dulu min Bapa kataan indah. Kalau orang kata sisahkan pendeta kami pindai bagi kata sisahkan tua kami arah liturgi. Gelar kata indah Bapa pancing pegagih kami semangat simbarungan kami Bapa ibas kegeluhan kami pribadi lepas pribadi ija Bapa tisik nari mentasi kami mengkina aktivitas kerajaan tu baik bas pekan pelayanan bagi kami lagi kabuka rindu kasih apa yang lakukan kami perpung PJJ kami Bapa pasu-pasundu kami kerana Bapa kalau kataan dulu sisah kendai Bapa Tuhan berikan semangat pun kami masuk kami melakukan setengah-tengah keluhan kami kalau bagi Bapa arah kai perubahan silakan kami terpuji gelar Tuhan mulia gelar saja arah kai si lakukan kami tengah-tengah kerajaan Tuhan. Bapa sing surga tutup kami Bapa nandangi kami kerana sir tugas mas Pak Saling dapat kami memberikan pengetah pengasuh peman kami tambah-tambah hidup kepintaran kami kerana Bapa galibas ibadah kami waris sirkhinda kape ibas batin minggu bagi bebas pelayan kami waris lepas wari tuh banci lakon kami wari narah ulina tu kami Bapa kegeluhan kami sing aturkan sa bagi kerana aktivitas kami sing berikan sa yang dapat kerana Bapa indasan kami berstandu kalau kerana aktivitas kami dapat banci jadi kesaksian kami guna perbadayakan gelar Tuhan saja. Bapa sing surga sing nari mulih kami gereja dan hari kami semua susah kami si gereja bagi petulung sina kami si irbat di Roma berikan untuk kesehatan jualan kami kerana Bapa kalau arah kami tuh terkejap Tuhan sinemani ras ngajari pas kekulun kami mujur Bapa yang memberi keputusan kami pesan kami bantu arah Tuhan kami Yesus suruh selamat kami penebus kami manusia amin. Pertemuan orang tua atas rumah kari jam 11 ibadahkan kebaktian KKR jadi ras-ras kita orang tua persiapan anak
sarana kaisi untuk anak-anak undang tambahan mengusti nariman kami berdoa membantu kerina Tuhan memberkati. Amin. Ya, betul. Shalom, menjua-jua kita Krina. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik semua. Sesuai dengan arahan dari Ketua Renggun kita, yaitu Bapak Pertua Fitri Bangun, untuk memulai ibadah di era new normal ini, maka kami dari tim Gugus Covid Situlusada akan mensosialisasikan protokol yang wajib dilaksanakan selama proses ibadah. Nah, kepada jemaat GBKP Situlusada, Sentabi ya, mohon diperhatikan video sosialisasi kita ini ya, agar pada saat ibadah nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Selama berada di area gereja, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta jemaat yang mempunyai riwayat penyakit berisiko tinggi tidak diperbolehkan untuk menghadiri ibadah di gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah di gereja GBKP Situlusada, setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus Covid Situlusada. Jika suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diizinkan untuk beribadah di gereja. Setelah pengecekan suhu, jemaat akan didata oleh tim gugus Covid Situlusada. Bagi jemaat yang diizinkan untuk beribadah di gereja, setelah proses pengecekan suhu dan absensi, jemaat wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur kesehatan pada tempat yang telah disediakan selama 20 detik. Setelah selesai mencuci tangan, jemaat dipersilakan masuk melalui pintu masuk yang telah ditentukan oleh tim gugus Covid Situlusada. Tim gugus Covid Situlusada akan mengarahkan tempat duduk kepada setiap jemaat. Diingatkan kembali agar jemaat patuh terhadap rambu-rambu yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan menunggu instruksi dari tim gugus Covid Situlusada. Tim gugus Covid Situlusada akan menunjukkan jalur keluar dari tempat ibadah. Saat akan meninggalkan tempat ibadah, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Setelah keluar dari ruangan ibadah, jemaat diwajibkan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul ya, ingat corona itu nyata loh. We worship you, Lord. We lift your name high, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, demikian protokol untuk ibadah di era new normal. Kiranya kita semua bisa menaati aturan yang sudah disiapkan, agar semuanya bisa dalam keadaan yang aman